Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Kandang Budi Luhur. Terima kasih teman-teman atas supportnya ya, subscribe-nya, like, komen, dan share-nya. Teman-teman, sekali lagi kita mohon dukungan teman-teman semua. Semoga konten-konten yang kita sajikan buat teman-teman di rumah bisa memberi manfaat dan dampak yang luas ya, bukan hanya buat Budi Luhur, tentu buat teman-teman semua di rumah. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini, karena sekarang kita udah mendekati bulan Ramadan ya, bentar lagi kita akan juga menyambut Idul Fitri, dan 2 bulan pasca Idul Fitri kita akan menyambut bulan Idul Kurban ya, ibadah haji. Nah, di dalamnya juga ada ibadah kurban. Nah, teman-teman, berkaitan dengan ibadah kurban, tentu bagi peternak ini momen atau event tahunan yang dia sangat luar biasa ya. Ini adalah panennya para peternak. Nah, teman-teman, berkaitan dengan itu, ya tentu kita juga sudah banyak mungkin sudah mempersiapkan, atau ada yang mau belajar, saya mulai mau belajar memelihara ternak untuk persiapan kurban gitu. Atau ada juga yang tahun ini aku mau coba langsung jual hewan kurban gitu. Nah, berkaitan dengan itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memulai penggemukan, persiapan untuk hewan kurban, tentu membutuhkan pakan ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita mau jelasin ke teman-teman semua tentang pakan yang sering saya sebutin ya. Di sini di sebelah saya ini ada pakan kambing domba berkualitas untuk penggemukan kandang Budi Luhur. Nah, teman-teman, atau ini saya sebut dengan Best Feed Budi Luhur ya. Jadi ini adalah pakan penggemukan, teman-teman. Ini cocok banget buat teman-teman yang ingin ngelakuin penggemukan atau fattening domba untuk persiapan Idul Kurban nanti ya. Ini kurang lebih 4 bulan lagi ya, 4 bulan lagi kita akan menyambut Idul Kurban. Nah, menjatuhkan pilihan ke pakan kambing domba berkualitas Budi Luhur ini atau Best Feed Budi Luhur ini adalah pilihan yang tepat, teman-teman. Nah, teman-teman, Best Feed Budi Luhur ini terdiri dari 14 macam bahan ya. Nah, teman-teman kan banyak yang bertanya, sebenarnya apa aja sih komponen bahan yang ada di pakan Best Feed Kandang Budi Luhur ini. Nah, ada 14 bahan, teman-teman. Nah, termasuk juga nanti saya mau jelasin pengaplikasiannya bagaimana. Lalu untuk breeding kan harganya ini berapa? Terus untuk breeding biar murah itu bagaimana pengaplikasiannya? Nanti kita coba jelaskan berurutan. Nah, teman-teman, pertama saya mau jelasin bahan-bahan penyusun ya pakan Best Feed Budi Luhur ini, teman-teman ya. Nah, pertama teman-teman, dia terbagi dari sumber protein tentunya, terus ada sumber karbohidrat, terus karena ini adalah pakan komplit ya teman-teman, ini sudah lengkap. Jadi pengaplikasiannya untuk fattening atau penggemukan langsung bisa diberikan tanpa penambahan hijauan ya. Cocok banget buat teman-teman yang tidak ingin ngarit ya. Cocok juga buat teman-teman yang lahannya terbatas, pakan ini sangat cocok sekali. Nah, sumber karbohidrat, ada juga sumber serat ya, karena dia tadi pakan komplit, ada juga sumber vitamin dan mineral. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa aja sih bahan penyusun dari Best Feed Budi Luhur ini ya. Yang pertama teman-teman, ada 14 bahan ya. Yang pertama adalah bungkil kedelai, terus bungkil kelapa sawit, terus ada bungkil kapuk ya. Ini biji kapuk, ini juga istimewa ya teman-teman. Terus ada polar, ada tambahan juga dedak halus, ada tepung jagung, ada tumpi jagung juga. Terus tadi juga ada polar ya. Kemudian bahan penyusun lainnya ada CGF, ada onggok singkong, ada tambahan kulit kacang hijau juga sebagai sumber serat ya. Terus yang ke-13 ada mineral ya, dan yang terakhir kita sedikit menambahkan urea, teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini juga kita mau jelasin bahwa kalau teman-teman tanya komposisi untuk Best Feed Budi Luhur, kita mau pahamin bahwa kita nggak bisa share karena kita jual produk ini ya. Tapi nanti di lain kesempatan semoga kita bisa share pengaplikasian pembuatan konsentrat yang bahan-bahannya minimalis ya, terjangkau juga. Meskipun dia misalnya ada bahan juga yang mahal, tapi
campurannya lebih sedikit lah, nggak sampai 14 komponen. Karena memang pembuatan konsentrat ini atau complete feed ini teman-teman cukup ini ya, cukup kompleks, berkaitan juga dengan nanti pengadaan bahan teman-teman, kontrol kualitas bahan pakan ya. Kita beli dedak aja atau beli bungkil-bungkilan aja, kualitasnya, grade-nya juga ada bermacam-macam. Nah, ini yang saya sebut kompleks karena kita harus seleksi dari suplai bahan pakan itu sendiri, bahan-bahan penyusun ya, termasuk juga pengendalian harga. Nah, buat pemula ini cocok banget ya, langsung pakai dan langsung bisa diaplikasikan. Nah, itu teman-teman bahan-bahan penyusunnya ya. Tadi ada 14 bahan macam. Kalau komposisi sekali lagi kita nggak bisa jelasin ke teman-teman. Nah, teman-teman balik lagi, saya juga mau jelasin selain komposisi, lalu nutrisi dari Base Feed Budi Luhur ini seperti apa. Nah, teman-teman catat bahwa protein dari Base Feed Budi Luhur ini 15,95% ya. Kok dia nggak 18%? Karena dia sudah dengan penambahan serat, teman-teman. Nah, kalau Base Feed ini kita buat konsentrat, kita bisa buat dia 18%. Tapi dengan penambahan serat, tentu akumulasi dari 100% itu menurunkan jumlah proteinnya, tetapi angka 15,995% ini dia tetap spesial ya. Itu proteinnya. Kemudian berat keringnya berapa? 88%, teman-teman ya. Itu berat keringnya. Kemudian lemaknya berapa? Lemaknya sekitar 2% ya. Kemudian seratnya di 17%. Nah, ini teman-teman ya, sangat spesial. Jadi pakan ini TDN-nya ya, tentu ketika kita menjelaskan tentang protein kita harus tahu TDN-nya. TDN-nya 70% ya. Jadi pakan ini TDN dan proteinnya seimbang. Ya, kita juga udah jelasin kemarin di pembahasan kupas tuntas ampas kedelai bahwa protein yang tinggi tentu TDN-nya harus tinggi, karena untuk mendigesti atau mencerna protein kita butuh energi. Energinya dari mana? Dari TDN. TDN ini didapatkan dari bahan apa? Bahan penyusunnya adalah bahan penyusun sumber energi, itu karbohidrat tadi. Ada jagung, ada polar ya. Nah, itu teman-teman semua. Nah, itu nutrisi. Jadi pakan ini ya bisa memaksimalkan pencapaian ADG, average daily gain, atau pertambahan berat badan dalam satu hari pada ternak itu ke angka maksimal, teman-teman. Kalau ekor tipis kan kita tahu bahwa rata-rata 138 gram per ekor per hari. Artinya kalau sebulan kita kalikan 30 hari, dia sekitar 4-5 kilo, teman-teman ya. Atau dia di tengah-tengahnya itu adalah 4,5 kilo. Itu untuk pejantan, teman-teman. Tentu betinanya biasanya di bawah itu ya. Kalau pejantan dia bisa mencapai angka maksimal tadi sekitar 4-4,5 kilogram per bulan, teman-teman. Atau 138 gram per ekor per hari pertambahan berat badannya. Nah, jadi itu teman-teman semua. Jadi Base Feed Budi Luhur ini sangat istimewa buat penggemukan. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya bagaimana pengaplikasiannya. Nah, karena ini udah pakan lengkap, pemberiannya teman-teman tinggal ya menimbang berat ternak, karena pemberian pakan kering ini 3-4% dari berat badan. Karena biasanya pemberian yang kita aplikasikan 4%, olehnya pada kesempatan pagi hari ini juga kita mau jelasin ke teman-teman, lebih baik kita lebihkan ya untuk pakan kering di penggemukan yang teman-teman jalani, apalagi menggunakan pakan Base Feed Budi Luhur ini 4% dari berat badan ya. Nah, tentu berat badan ternak teman-teman seiring sejalan dia bertumbuh naik kan, tadi 130 gram per ekor per hari. Olehnya kita juga menyarankan untuk melakukan penimbangan setiap 2 minggu sekali ya. Dari penimbangan itu kita akan menentukan, jadi 4%-nya terus naik. Jadi ternak kita terus mengalami pertumbuhan dan tidak kekurangan pakan. Nah, itu ya teman-teman semua. Base Feed Budi Luhur adalah pilihan tepat untuk teman-teman semua, apalagi mendekati Idul Adha. Nah, untuk breeding bagaimana teman-teman? Nanti kita jelasin, kita juga tunjukin pengaplikasiannya. Teman-teman, untuk breeding saya tetap menggunakan Base Feed Budi Luhur sebagai campuran ya. Nah, kita jeda sebentar. Saya mau ambil saya mau contohkan ke teman-teman. Saya mau ambil alat peraga untuk menjelaskan ke teman-teman bagaimana menghemat pemberian pakan Base Feed Budi Luhur ini untuk pakan breeding.
Nah, sebelum itu saya juga mau jelasin ya. Harga dari Bestfit Budi Luhur ini adalah 4.200 per kilogram ya, atau 210.000 per sak. Karena ini saknya 50 kg. Nah, teman-teman, kita akan aplikasikan bagaimana dengan breeding. Kalau fattening kita berikan langsung ya. Bagaimana kalau breeding? Oke, tunggu sebentar, kita ambil alat peraganya di kotak, Mas. Oh ya, siap. Oke, teman-teman, sekarang di hadapan saya sudah ada bahan-bahan ya, alat peraga. Kan teman-teman banyak yang tanya karena kita pernah jelasin juga tentang pakan alternatif ya. Khususnya buat teman-teman yang lahannya terbatas, pengen breeding dengan pakan yang bisa langsung diberikan tanpa ngarit ya. Nah, ini sangat aplikatif teman-teman. Apalagi teman-teman bisa mendapatkan sumber bahan pakan ini pada saat musim panen raya ya. Di garis bawahi ya, pakan alternatif ini perhitungannya ya sangat masuk, bahkan teman-teman juga sangat ringan dalam mengerjakan, bisa disambi dengan mengerjakan hal-hal lain ya. Peternakan ini waktunya sangat luang dengan metode pemberian pakan tanpa ngarit ini teman-teman. Ketika teman-teman beli pakannya pada saat musim panen raya ya, dan belinya dalam jumlah yang banyak, tentu untuk digunakan sepanjang tahun sampai musim panen selanjutnya. Nah, balik lagi teman-teman ke bahan-bahan yang ada di hadapan saya ini tadi ya. Untuk fattening kita tahu langsung diberikan ke ternak ya. Ini Bestfit Budi Luhurnya 4% dari berat badan. Lalu bagaimana untuk breeding atau pengembangbiakan? Nah, teman-teman, setiap hari ya saya memberikan 5 sampai 6 ekor ternak di kandang Budi Luhur. Setiap pemberian ya, pagi dan sore ya. Pagi takarannya seperti ini, sore juga seperti ini, untuk 5 sampai 6 ekor ternak ya. Nah, teman-teman, pengaplikasiannya di depan saya ini sudah ada kangkung kering ya. Ini kangkung kering teman-teman. Nanti kita coba buat zoom juga, sajikan gambarnya ke teman-teman. Ini ada kangkung kering, kemudian ini ada ampas kedelai ya. Ampas kedelai ini sangat istimewa ya, halus sekali. Kemudian kalau dia baru-baru datang itu juga baunya harum, sama kayak Bestfit Budi Luhur, harum sekali ya. Kemudian ini ada kulit kacang hijau ya, yang istimewa. Ini kulit kacang hijau murni. Mohon maaf, Budi Luhur stoknya sudah buat konsumsi sendiri ya, tidak diperjualbelikan lagi ya. Nah, dan di sini ada Bestfit Budi Luhur. Bagaimana pengaplikasiannya? Biasanya teman-teman, ini kangkungnya kurang lebih dia sekitar 2 kg untuk 5 sampai 6 ekor ternak ya. Dewasa, 5 sampai 6 ekor ternak dewasa. Nah, kangkung kering sebanyak 2 kilo. Kemudian ampas kedelainya teman-teman, biasanya saya tambahkan, kalau ini takaran ya, mangkok ini adalah mangkok penting bagi Budi Luhur. Kalau kehilangan ini pusing juga kita ya. Nah, ini sekitar satu mangkok ini sekitar 500 gram atau 0,5 kilo ya, atau setengah kilogram. Teman-teman, saya kalau untuk untuk ternak-ternak yang dia cuma buat dikawinkan, nggak hamil, saya cukup tambahkan 1. Tapi kalau misalnya ada ternak yang hamil, ya saya tambahkan 2 ya, sekitar 1 kilo. Berapa jumlahnya? 3 kilo ya teman-teman ya. Nah, kulit kacang hijau ini sangat ringan teman-teman. Saya tambahkan dia 4 mangkok. 4 mangkok ini berapa beratnya? Paling 100 gram teman-teman ya. Karena dia ringan sekali. Lihat tuh, terbang-terbang. Ini kulit kacang hijau. Bestfitnya berapa banyak? Bestfitnya buat ternak-ternak nggak hamil cukup 1. Sangat aplikatif, sangat hemat. Lalu apa fungsi Bestfit di sini, teman-teman? Tadi saya tambahkan kangkung kering sebagai sumber serat, berenergi. Ya, saya tambahkan kulit kacang hijau sebagai sumber serat, berprotein. Saya tambahkan ampas kedelai ya. Proteinnya 18%, serat kasarnya 19%. Jadi proteinnya tinggi. Teman-teman, saya membutuhkan sumber karbohidrat ya, TDN, kemudian saya butuhkan mineral ya, karena
mineral ini adalah kebutuhan yang juga harus dipenuhi buat ternak yang ada di kandang kita, apalagi breeding ya, indukan-indukan tentu butuh mineral baik mikro maupun makro maupun mikro ya, dia sangat penting teman-teman. Nah, dengan pemberian pakan seperti ini untuk 5 sampai 6 ekor ternak dewasa ya, pagi seperti ini, sore seperti ini, teman-teman bisa datang ke Budi Luhur, lihat ternak-ternaknya pada sehat dan prima ya. Nah, teman-teman, biasanya saya aduk ya, aduk sederhana aja, kemudian langsung diaplikasikan, kita berikan ke ternak. Nanti kita juga ambil gambar buat diberikan ke ternak ya teman-teman semua. Nah, lalu untuk indukan hamil teman-teman, saya biasanya tambahkan Bestwit-nya, saya tambahkan 1 ya. Kalau hamil tua saya tambahkan lagi teman-teman, 3. Untuk menyusui pun sama, saya kasih indukan menyusui, saya kasih 3, indukan hamil saya kasih 3. Kuncinya di Bestwit Budi Luhur ini. Nah, 1 mangkok ini dia sekitar 400 gram, kalau 3 berarti dia cuma 1,2 kilo. Itu teman-teman pengaplikasian Bestwit Budi Luhur untuk fattening dan breeding. Semoga informasi ini menambah ilmu pengetahuan baik Budi Luhur maupun teman-teman di rumah. Intinya pakan itu harus kita dapatkan dekat dengan kita, jumlahnya juga selalu tersedia setiap tahun ya. Jangan teman-teman mempersulit diri dalam beternak. Semoga teman-teman juga bahagia menjalani aktivitas sebagai seorang peternak, tentunya dengan hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang sangat efektif dan efisien seperti ini. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.